saya tidak sendiri, tapi bersama juga dengan rekan kami, Mas Fahri dari tim Horsgenik. Jadi Mas Fahri ini adalah salah satu mahasiswa yang berhasil mendapatkan pendanaan kegiatan program pembinaan mahasiswa wirausaha atau yang kita kenal dengan P2MW di tahun 2020 lalu. Nah, nanti Fahri akan menceritakan bagaimana pengalamannya ataupun tips triknya lolos di kompetisi P2MW. Sementara saya akan menyampaikan seperti apa sih kegiatan P2MW itu dan bagaimana peraturan ataupun persyaratannya nanti kita akan sampaikan. Baik, langsung saja kita akan mulai. Tapi sebelumnya Mbak Chana ini sudah kelihatan belum PowerPoint-nya? Halo, Mbak Chana? Sebentar Bang. Apa-apa. Masih loading ya, Chan? Ini apa namanya? Yang dia share itu beda dari yang saya klik. Bentar. Pakai drag aja. Berat ya file ya. Oh, ini tunggu ya, teman-teman semua. Ini ya? Akan share screen. Bukan ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Gimana? Ini? Oke, nggak apa-apa. Oke, langsung saja ya teman-teman. Ini saya akan coba membahas terkait penyusunan proposal dan kriteria penilaian dari kegiatan P2MW itu sendiri ya, program pembinaan mahasiswa wirausaha. Jadi kegiatan P2MW ini salah satu dari rangkaian kegiatan dari Kementerian Dikti, Pendidikan Tinggi, yang dimana kegiatan ini adalah memfasilitasi atau memberikan wadah, memberikan ekosistem kepada mahasiswa untuk bahasanya untuk mengajarkan kepada mahasiswa menanamkan mental kewirausahaan sejak bangku perkuliahan. Nah, kegiatan P2MW ini sebenarnya sudah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kita kenal dengan nama KBMI, kemudian PWMI, selanjutnya sekarang namanya dinamakan dengan P2MW. Nah, kegiatan ini adalah memberikan bantuan stimulus ya, kepada mahasiswa apabila proposal yang diajukan oleh mahasiswa itu disetujui, maka proposal tersebut akan didanai oleh Dikti. Nah, nanti seperti apa proposalnya ya tentu proposal yang baik atau supaya lolos dengan penilaian adalah mengikuti kaidah-kaidah atau panduan yang telah disusun atau dibuat oleh teman-teman Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan khususnya dalam kegiatan P2MW ini sendiri. Nah, bisa kita lihat di next. Nah, di sini ada pelaksanaan P2MW antara tahun 2022 lalu dengan 2023 sekarang. Nah, kalau dulu seperti saya sampaikan tadi di dalam P2MW atau dengan IWDM, Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa, sekarang dia hanya satu kegiatan, yaitu program pembinaan mahasiswa wirausaha. Nah, dulu di tahun 2022, kegiatan ini tidak ada pembagian tahapan usaha. Artinya tahapan usahanya itu mau baru, ataupun sudah existing, atau yang sudah terbentuk, sudah mulai berjualan, misalkan, beroperasi. Di tahun ini dibagi dua tahapan. Ya, ini ada tahapan usaha awal, artinya usaha ini baru memulai. Nah, ini maksimal pendanaan ya bagi mahasiswa yang disetujui proposal oleh Dikti akan mendapatkan bantuan sebesar maksimal 15 juta.
Namun apabila usahanya sudah beroperasi, misalkan ya, contohnya misalkan kayak Pak Hari kemarin ada olahan kopi dan masker, itu di tahapan ini bisa mendapatkan bantuan maksimal 20 juta. Artinya itu maksimal bisa kurang, akan tetapi tidak bisa lebih dari nominal tersebut. Nah, kemudian kalau dulu tidak ada pembagian tahapan usaha, mau baru, mau lama, itu langsung diajukan. Ya. Kalau sekarang kita akan membagi tahapan usaha yang baru merintis, atau mau merintis, dan yang sudah merintis. Nah, kalau dulu teman-teman yang tahun 2022 lalu ini masuk ke dalam startup akselerasi, ya, jadi masuk kategori student startup akselerasi. Nah, di kali ini teman-teman akan tergabung langsung ke dalam Indonesia Student Entrepreneur Camp atau IESC, ISEC gitu ya. Ini suatu ekosistem yang dibentuk oleh Dikti ya, di mana teman-teman nanti misalkan lolos, maka harus tergabung dalam Indonesia Student Entrepreneur Camp. Dan penguatan program itu sendiri adalah bagaimana ekosistem kewirausahaan yang ada di perguruan tinggi. Nah, kira-kira itu seperti itu ya, terkait pelaksanaan P2MW di tahun 2020. Jadi perbedaannya di tahapan usaha, ada yang akan memulai dan yang sudah memulai. Oke, next. Kemudian apa saja nih persyaratan untuk kita menjadi peserta kegiatan P2MW? Salah satunya tentu kalau perguruan tinggi terdaftar di lingkungan Dijen Dikti-Ristek, kemudian perguruan tinggi mengadakan seleksi, jadi teman-teman ini akan dilaksanakan seleksi internal di tingkat universitas, dan ada justifikasi RAB ya, dibuktikan dengan berita acara, kemudian adanya dosen pendamping wirausaha mahasiswa tersebut. Itu kalau bagi perguruan tinggi. Seperti apa syaratnya bagi mahasiswa? Tentu mahasiswa aktif, sarjana, terdaftar di PD Dikti, maksimal semester 7. Artinya lewat dari itu, maka sebaiknya tidak diikutkan untuk mendaftar di program ini. Jadi ini range-nya antara mahasiswa semester 1 hingga semester 7 maksimal. Kemudian mahasiswa itu hanya boleh mendaftar dalam satu kelompok, artinya tidak bisa satu nama mendaftarkan ke dalam kelompok yang lebih, kemudian terdiri dari ketua dan anggotanya berkisar antara 3 sampai 5, artinya 2 orang tidak boleh mengajukan, minimal 3, dan kalau 6 orang nggak boleh karena maksimalnya ada di angka 5. Kemudian memilih satu tahapan usaha, mahasiswa ini memilih, misalkan dia punya unit usahanya A, kemudian itu tahapan usaha yang sudah beroperasi atau bertumbuh. Nah, maka dia nggak bisa ikut nih di tahap awal. Jadi kalau sudah memilih kategori sudah beroperasi atau bertumbuh, dia akan memilih di existing, kemudian yang tahap awal tentu harus dengan teman-temannya yang baru memulai usaha atau akan memulai usaha. Kemudian produk dihasilkan bukan produk yang dikembangkan oleh mahasiswa, seperti kayak misalkan ada franchise, itu tidak disarankan, kemudian reseller, ya, titip jual, ya, konsignasi, kemudian usaha punya orang lain, artinya kalau meminjam nama itu tidak disarankan. Kemudian paling penting adalah persyaratan proposalnya tidak sedang menerima pendanaan jenis. Misalkan teman-teman ini mengikuti P2MW, tapi juga mengikuti PKM, ternyata PKM-nya didanai, maka dia di kegiatan P2MW ini tidak bisa mendapatkan bantuan. Artinya kalau sudah ikut di satu tempat, itu nggak apa-apa, tapi kalau memang sudah diumumkan ternyata lolos dinain, maka harus mundurkan diri. Ya, jadi kalau teman-teman kan misalkan sekarang mengikuti kegiatan PKM karena belum ada pengumumannya, nggak apa-apa nih, misalkan proposal itu dimasukkan ke dalam kegiatan P2MW dengan catatan nanti kalau sudah ada pengumuman dan dinyatakan diterima, misalkan harus memilih salah satunya. Kemudian next. Seperti apa kemudian perbedaan antara tahapan usaha tadi yang saya sampaikan, tahapan yang baru merintis atau yang mau merintis dengan yang sudah bertumbuh atau yang sudah beroperasi. Nah, kalau mau merintis ini tentu dia kira-kiranya ada prototype, jadi entah produk ataupun jasa yang ingin dihasilkan ada bentuknya, ya. Kemudian sudah melakukan validasi, jadi mengetahui kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan ataupun problem sehingga teman-teman ini ingin meluncurkan produk A misalkan. Kemudian belum melakukan penjualan, ya,
Ini yang khusus benar-benar baru dan belum memiliki jejak usaha. Artinya belum mulai berjualan dan memiliki laba rugi ataupun arus kas. Ini bagi yang akan berusaha. Nah, sementara yang sudah beroperasi atau tahapan bertumbuh ini kategorinya paling tidak usahanya sudah berjalan selama 6 bulan terakhir. Kemudian kalau sudah berjualan, tentu akan ada track record penjualannya. Kira-kira bulan 1 hingga bulan 6 ini kira-kira jualannya sudah berapa sih? Kemudian memiliki jejak usaha, kemudian sudah melakukan validasi market, jadi segmennya itu jelas siapa, kemudian target konsumennya siapa, dan memposisikan barangnya itu seperti apa. Tentu juga teman-teman harus memiliki laporan laba rugi dan arus kas. Nah, ini perbedaan tahapan antara yang mau berusaha dan yang sudah beroperasi atau tahapan bertumbuh. Lanjut. Nah, ini ada kategori usahanya ya. Terdapat ada 6. Jadi yang pertama ada kategori makanan dan minuman, kemudian ada budidaya, industri kreatif, jasa perdagangan, manufaktur, teknologi terapan, dan bisnis digital. Nah, di kategori makanan dan minuman ini tentu yang termasuk di situ adalah makanan olahan, ya, makanan beku, frozen, kemudian fast food, ya, siap saji, olahan, minuman siap saji, snack. Usaha yang tidak termasuk kategori makanan minuman ya itu kafe, ya. Jadi kalau teman-teman punya kafe ini nggak bisa diajukan, kemudian restoran, rumah makan itu nggak bisa. Jadi benar-benar yang kalau seperti ini nih semacam kayak seperti kedai ya, kaki lima. Jadi kalau teman-teman sudah punya kafe mau diajukan itu nggak bisa. Ya, apalagi tanda kutip yang lebih besar restoran maupun rumah makan. Kemudian jenis kategori budidaya, ya budidaya ini misalkan pakan ternak, ya kemudian budidaya ikan air tawar laut, kemudian budidaya tanaman, ya ada peternakan, ya udah hewan dan hewan-hewan kesayangan. Ini ada kucing, anjing, kelinci, burung dan reptil. Nah, ini kategori ini misalkan kalau budidaya seperti ini untuk hewan ini biasanya nih pet shop ini ya kategori usahanya. Dan selanjutnya adalah industri kreatif seni budaya dan pariwisata. Produk yang dihasilkan tentu kerajinan tangan ya, ada lukisan, bisa berupa patung, tari, kaligrafi, kerajinan lokal seperti kain songket, batik, misalkan tempat ataupun pertunjukan wisata ya, musik, film dan sebagainya. Ini untuk kategori industri kreatif. Dan ada juga jasa perdagangan. Nah, jadi kalau tadi saya bilang makanan minuman tidak boleh kafe, maka dia kalau ada kafe, restorannya masuk ke jasa dan perdagangan. Jadi dia bukan di makanan minuman. Jadi di sini jasa perdagangannya ada kafe, restoran, jasa laundry, konsultasi, desain grafis, peralatan, fotografi, salon, misalkan ada media pembelajaran, kemudian ada reparasi perangkat elektronik, advertising, periklanan, kemudian bimbingan belajar sampai produk fashion. Itu masuk ke dalam jasa dan perdagangan. Kemudian kategori manufaktur dan teknologi terapan. Di sini bisa membuat mesin, teman-teman bisa mendukung proses manufaktur seperti buat kemasan, packaging, tekstil, garment, otomotif, merakit, kendaraan ramah lingkungan, energi terbarukan, dan alat kesehatan ataupun drone. Ini masuk ke dalam kategori manufaktur dan teknologi terapan. Kemudian ada bisnis digital. Nah, bisnis digital di sini yang dimaksud adalah marketplace. Teman-teman misalkan menyediakan platform e-commerce, ya. Platform yang dimana di satu platform itu bisa menyediakan berbagai macam kebutuhan. Ini masuk ke kategori bisnis digital. Di situ ada aplikasi, misalkan ada berbasis mobile, aplikasi kesehatan, misalkan ada pemasaran integrasi, kemudian ada digital perangkat digital cerdas, kemudian sistem komunikasi atau sistem-sistem yang dirancang oleh teman-teman, misalkan punya ide dan itu berkaitan dengan berbasis internet dan memudahkan konsumen, maka dia masuk ke dalam kategori bisnis digital. Oke, lanjut. Nah, seperti apa nih kriteria penilaian ini kalau non bisnis digital? Artinya 5 kriteria yang pertama disebutkan, kecuali yang terakhir, bisnis digital. Tentu kalau teman-teman membuat proposal, yang pertama harus ada tujuannya. Kira-kira. Nah, tapi tujuan di sini tuh bukan hanya kenapa usaha ini harus didirikan, tapi ada yang lebih, yakni tujuan mulia, artinya melebihi dari tujuan awal yang ditetapkan. Misalkan
Contoh kalau teman-teman membuat usaha peternakan, misalkan peternakan ayam, tentu tujuan mulianya adalah mengangkat perekonomian warga sekitar kampus, misalkan, sehingga kalau teman-teman masukin ke dalam proposalnya ini masuk ke dalam tujuan mulia, misalkan mengajak peternak lokal, petani lokal, misalkan, atau misalkan industri kreatif mengajak penenun kain tradisional, lah ini masuk ke dalam tujuan mulia. Kemudian ada kriteria konsumen potensial, ya tadi tujuan mulia sekitar 10% penilaian. Kemudian ada konsumen potensial. Nah, di sini dimaksud konsumen potensial ini kita bisa melihat kira-kira pasar sasaran dari produk kita atau jasa kita ini siapa sih, baik yang baru ataupun yang sudah bertumbuh. Nah, di sini bisa dilihat adalah segmentasinya, kemudian sasarannya siapa, dan kita menempatkan barang kita itu seperti apa. Apakah ini sebagai barang kebutuhan, ataupun bisa seperti barang primer, barang sekunder, dan kita harus melihat posisi dari barang kita itu seperti apa. Nah, ini kriteria penilaian 20%, kemudian produk angka 20%, ini terkait produk jasa yang kita hasilkan ini harus punya sisi unik tersendiri, ya. Ada inovasi. Nah, sisi unik tersendiri ini untuk meningkatkan daya saing produk kita dengan dibandingkan produk lainnya, sehingga ada daya tawar dari produk atau jasa teman-teman tawarkan. Kemudian ada kemampuan produk dalam menyelesaikan problem atau kebutuhan dari konsumen. Ini angka di 20%. Ada juga di kriteria pemasaran 20%. Nah, ini melihat strategi apa yang harus dilakukan oleh si entrepreneur ini, calon-calon entrepreneur ini, dalam kita menjelaskan saluran distribusi, ya, penyaluran barang produk jasa kita, kemudian promosinya seperti apa, dan bagaimana kita membangun hubungan dengan pelanggan. Kemudian ada sumber daya, resources. Jadi sumber daya ini yang akan mengerjakan produk kita. Nah, kriteria ini memiliki menilai kemampuan, keterampilan anggota. Biasanya anggota ini terkait produksi, ya. Jadi sumber daya pemasaran, sumber daya keuangan, sumber daya operasional. Jadi harus jelas. Maka ketika kita meluncurkan suatu produk atau jasa, biasanya memang ada yang bertanggung jawab terkait operasionalnya, bagaimana produk atau jasa itu dihasilkan. Kemudian bagaimana siapa yang memasarkan, kemudian siapa yang mengatur keuangan, dan siapa yang mengatur manajemennya. Nah, itu masuk ke dalam kriteria sumber daya. Ini diangkat di angka 20%. Dan keuangan. Nah, ini penting karena menilai kemampuan bagaimana mengelola keuangan usahanya. Jadi, teman-teman kan misalkan mendapatkan bantuan nanti apabila didanai, proposalnya layak untuk didanai, nah maka harus juga memiliki kemampuan bagaimana mengelola keuangan. Artinya, misalkan teman-teman sudah mengajukan RAB nilainya sekian, nah maka harus mampu dikelola. Jadi kalau memang dana itu tidak diperkenankan untuk dipakai, misalkan untuk terkait biaya produksi, maka sebaiknya jangan, karena ini masuk dalam kriteria penilaian. Jadi bagaimana kita mengelola keuangan usaha kita. Nah, pada tahap usaha awal, ini jadi kalau teman-teman yang mau berusaha kan tentu belum ada laporan keuangannya, maka yang dilihat adalah proyeksi laporan laba rugi. Jadi kalau sekarang teman-teman sudah punya ide, nanti kira-kira misalkan dalam 3 bulan saya berencana akan menjual 100 unit, maka kira-kira berapa keuntungan dari 100 unit itu dalam 3 bulan. Dan ini harus teman-teman harus catat ke dalam laporan proyeksinya. Oke, lanjut. Nah, ini kriteria penilaian. Kalau tadi itu 5 kriteria sebelumnya, ini penilaian bisnis digital. Agak sedikit berbeda. Ini ada permasalahan dan solusi, jadi menilai permasalahan yang dihadapi oleh pengguna dan solusi, itu nilainya 20%. Kemudian analisis pasar, tentang analisis terhadap permasalahan dihadapi dengan menggunakan pendekatan STP, penggunaan data pendukung referensi untuk memperkuat analisis sebesar 15%. Kemudian kompetitor, jadi melihat siapa saingan kita sebesar 15%. Monetisasi, tentang memperoleh pendapatan, ya, meliputi skema monetisasi dan rencana sumber pendapatan sebesar 20%. Kemudian ada profil tim, jadi yang teman-teman yang tertarik di bidang e-commerce ini harus punya profil timnya. Jadi menilai kelayakan tim dilihat dari uraian keahlian, pengalaman, dan job desk masing-masing anggota sebesar 10%, dan traction, jadi kriterianya kinerja tim dalam
menjalankan strategi bisnis diukur daripada pengguna, ya, berapa penggunanya dari platform ini, kemudian baik pengguna baru, pengguna loyal, adanya mitra, dan review dari customer itu sendiri. Karena ini kan terkait menciptakan platform, misalkan tentu customer akan memberikan penilaian berbasis online juga. Nah, lanjut. Nah, kemudian seleksi proposal, ya. Jadi seleksi proposal ini ada dua tingkatannya. Yang pertama, teman-teman dalam membuat proposal akan dilakukan seleksi di tingkat universitas. Jadi apabila sudah lolos, nanti kami akan mengajukan seleksi di Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan. Nah, kalau di tingkat universitas atau perguruan tinggi, jadi PT mengajukan atau melakukan usulan seleksi internal meliputi justifikasi RAB dan substansi. Nah, kategori yang diusulkan per direktorat maksimal 3 kelompok usaha per kategori. Jadi kalau sudah ada kategori misalkan makanan minuman sudah ada 3, maka kami tidak bisa menambahkan menjadi 4 misalkan. Jadi maksimal per kategori ini adalah 3, baik baru maupun yang bertumbuh. Kemudian adanya berita acara seleksi. Nah, biasanya ada tim juri atau reviewer yang akan menilai proposal teman-teman. Jadi kalau kita di bawah kuota kita, maka kita akan melihat kelayakan teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, maka kita akan pilihannya kita menolak proposal ataupun kita memberikan review kepada teman-teman untuk diperbaiki. Akan tetapi kalau sudah memenuhi kuota, maka kita langsung ke tahap penilaian. Kemudian seleksi Direktorat Bernawa, tentu harus lolos dari perguruan tinggi, kemudian seleksi administratif, ya, justifikasi RAB, lembar pengesahan, berita acara, kemudian Bernawa akan melakukan seleksi proposal usaha dan menetapkan hasil seleksi melalui SK penerima bantuan. Oke, lanjut. Nah, usulan proposal ini meliputi 2 tahapan, seleksi internal di kampus dan seleksi di Direktorat Bernawa. Artinya semua proposal ini, usulan ini dilakukan melalui portal P2MW atau SIM kesejahteraan. Teman-teman bisa melihat di kesejahteraan.kemdikbud.go.id/P2MW. Jadi nanti proposalnya diajukan melalui portal SIM kesejahteraan. Jadi tidak ada yang didaftarkan di Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni UTS. Jadi langsung ke portalnya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana alokasi pendanaannya? Nah, kemudian bantuan P2M ini menjadi 2 tadi ya. Ada manajemen, ada kelompok usaha. Nah, tapi teman-teman ini kelompok usahanya itu dibagi menjadi 2. Ya, untuk yang baru merintis atau mau merintis maksimal 15 juta, artinya bisa di angka 14, 13, 12, bahkan 10, bahkan di bawah belasan juga bisa, ya, maksimalnya karena 15, sesuai justifikasi RAB. Jadi kalau teman-teman memang proposalnya bagus, kemudian layak untuk didanai, maka tidak menutup kemungkinan ada di angka maksimal 20 juta. Nah, kalau untuk tahap yang sudah beroperasi, maksimal sebesar 20 juta. Artinya masih bisa kemungkinan di bawah 20 juta. Nah, untuk meningkatkan ekosistem, perguruan tinggi mendapatkan bantuan, di mana bantuan ini akan digunakan oleh perguruan tinggi dalam mensupport kegiatan teman-teman semua. Oke, lanjut. Nah, alokasi pendanaan seperti apa? Satu, terkait manajemen ini, misalkan untuk honorarium, ya, jadi pendamping narasumber kegiatan ada mentor itu maksimal di angka 300, tidak boleh melebihi. Kemudian misalkan untuk membayar dosen pendamping 200.000 dan narasumber maksimal 900.000, ya, tidak boleh lebih. Kemudian konsumsi kegiatan maksimal. Jadi kalau misalkan dapat pendanaan 10 juta, maka konsumsi kegiatan maksimal itu tidak boleh di angka 2 juta karena melebihi dari batas maksimal sebesar 15%. Kemudian ATK, untuk beli ATK ini maksimal 5% dari total dana manajemen. Kemudian pelaksanaan kegiatan dibuktikan dengan adanya 1. Kalau teman-teman memakai
dana bantuan tentu harus ada bukti kwitansinya ya. Kemudian ada surat tugas, ada dokumentasi kegiatannya, dan ada bukti pajak sesuai ketentuan. Nah, kemudian bagaimana proporsi penggunaan anggarannya? Teman-teman bisa melihat di sini, kalau yang di A itu adalah tahapan usaha yang mau merintis, dan B tahapan bagi teman-teman yang sudah memiliki usaha atau sudah beroperasi. Nah, penggunaan anggarannya adalah misalkan untuk pengembangan produk ataupun riset itu 50%. Ya, jadi kalau sudah dapat bantuan pendanaan, mau merintis usaha 10 juta, maka tidak bisa ada di angka 6 juta, misalkan mau mengembangkan produk. Maksimal 5 juta. Kemudian produksi 50%. Ya, kemudian ada aspek legalitas, ini terkait perizinan, sertifikasi, uji produk, sampai standarisasi maksimal 30%. Ya, kalau kurang boleh, lebih tidak boleh. Kemudian belanja ATK atau penunjang sebesar 5%. Kemudian ini untuk tahapan yang sudah beroperasi ya atau terus bertumbuh. Kegunaannya misalkan untuk kita satu biasanya memang untuk bagi teman-teman yang sudah memiliki usaha tentu akan mengembangkan pasar ataupun saluran distribusi. Artinya jualan ini sudah ada, kita mau kembangkan nih. Kira-kira kemarin jualan di sekitar kampus, sekarang kita mau di sekitar kota misalkan. Nah tentu bisa nih melakukan pengembangan pasar, tapi persentase maksimal ada 40% dari jumlah totalnya ya, bantuan pendanaan. Kemudian untuk mengembangkan produk itu 30%, tentu berbeda dengan produk baru karena produknya sudah ada. Nah, kemudian produksi 40%, legalitas, standarisasi 15%, dan belanja ATK atau penunjang sebesar 5%. Nah ini sedikit ada perbedaan nih penggunaan anggaran kelompok usaha baru maupun kelompok usaha yang sedang bertumbuh. Oke, lanjut. Nah, ini apa-apa saja nih dilarang kita dalam menggunakan anggaran. Tentu bantuan dana harus mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya. Artinya tidak ada standar biaya yang melebihi dari tadi yang saya sampaikan tadi, sudah ditetapkan. Jadi PT dan mahasiswa harus memperhatikan hal yang tidak boleh diajukan. Misalkan belanja modal, mesin, alat, atau aset yang tetap, ya, berupa peralatan atau mesin lebih dari 1 juta. Nggak boleh. Kemudian barang inventaris. Misalkan keperluan yang dipakai di laptop, HP, kamera itu tidak boleh. Kemudian honor kepanitiaan. Jadi misalkan teman-teman membuat seminar kewirausahaan, misalkan ada yang lolos, terus panitia yang berasal dari mahasiswa terus dibayar, itu nggak boleh ya, karena ini sudah jelas dilarang. Kemudian terkait utilitas, bayar tagihan, air, listrik, gas, gitu nggak bisa. Kemudian komunikasi untuk pakai data internet. Kemudian honor atau konsumsi itu tidak diperkenankan. Gaji ya karyawan, misalkan teman-teman sudah punya usaha, bayar gaji dari penghasilan ini bantuan ini nggak boleh. Kemudian transportasi maupun sewa tempat. Ini biasa kalau sudah punya tempat, misalkan saya mau kembangkan produk dengan catatan buka cabang, terus mau bayar untuk sewa rukonya, misalkan tempatnya, gudang ataupun kantor, itu tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan peraturan menterinya di tahun 83 di nomor 83 di tahun 2022. Nah, oke, lanjut. Nah, kapan sih pelaksanaan P2M? Sosialisasi sudah dilaksanakan di Bermawa. Workshop nanti bimbingan teknis akan dilaksanakan di tanggal 2 sampai 4 Maret, dan batas akhir pengusulan proposal ke Direktorat Bermawa 21 Maret. Artinya batas akhir ini dari universitas ke Bermawa. Jadi kita tidak melihat tanggal 21 Maret, misalkan teman-teman ngumpulin di kita tanggal 21, enggak, karena kita akan melaksanakan seleksi internal di tingkat universitas, maka sebelum tanggal 21 ini kami sudah harus melakukan seleksi internal. Dan nanti yang lolos seleksi internal akan kita ajukan ke Direktorat Bermawa di tanggal 21. Kemudian akan dilakukan seleksi Direktorat Bermawa sampai April, dan pengumumannya sekitar di bulan April ya, tanggal 3. Nah, tentang kegiatannya tentu setelah bulan April, di bulan Mei apabila teman-teman berhasil lolos pendanaan, maka harus mengikuti workshop ya untuk dosen atau pendamping. Kemudian untuk teman-teman akan tergabung ke dalam Indonesian Student Entrepreneur Camp. Teman-teman juga harus melakukan pelaporan atau penilaian kemajuan, dan perguruan tinggi harus melakukan monitoring dan evaluasi. Itu di rentang waktu
bulan Mei sampai Oktober. Laporan akhir di bulan Oktober dan ada kegiatan expo-nya di bulan Oktober. Bisa dilanjutkan? Ada halaman? Oke, ini ada lampiran-lampiran. Jadi proposalnya ini terdiri dari ada latar belakang ya, nanti kita akan share di grup. Jadi teman-teman yang berminat bergabung di kegiatan P2M ini silakan nanti bergabung ke grup. Nanti susunan proposalnya tentu ada latar belakang ya. Kemudian seperti tadi ada saya sampaikan ada tujuan, disampaikan tujuan ingin dicapai, perguruan tinggi. Oh sorry, ini untuk perguruan tinggi nih formnya. Untuk mahasiswa ada nggak? Baca. Next. Ada ya? Yang ini, Pak. Oke, yang ini. Nah, ini untuk mahasiswa tentu teman-teman harus ada latar belakangnya, deskripsi usaha yang ingin ditampilkan apa, kemudian ada kategori bisnisnya, apakah misalkan 5 tadi, yang kategori budaya, makanan minuman, industri kreatif, jasa perdagangan, manufaktur, itu berbeda dengan yang kategori bisnis digital, yang menyesuaikan dengan lampiran yang ada, kemudian rencana kegiatannya, kemudian proporsi anggaran, kemudian ada penutup, dan ada lampiran. Nah, lampiran ini biasa ada laporan keuangan, kira-kira kalau baru misalkan proyeksinya bagaimana, sedangkan kalau sudah bertumbuh, dibuat arus kasnya, dilihat di buku pedoman, kategori makanan minuman, ada kategori membuat BMC ya, Business Model Canvas, di mana BMC itu ada customer segmentnya seperti apa, kemudian channel salurannya seperti apa, kemudian hubungan dengan konsumen seperti apa, kemudian kata kunci atau kunci dari sumber dayanya itu apa, nah itu harus dibuat. Jadi lampiran-lampiran ini paling tidak harus dibuat oleh teman-teman lolos pendanaan kegiatan P2MW. Oke, selanjutnya. Ada nggak? Ada atau sudah ini? Nah, ini RAB-nya ya, rencana penggunaan anggaran. Oke, lanjut. Oh ya, kalau di lampiran-lampiran nanti teman-teman bisa melihat sendiri sesuai yang di panduan. Atau masih lampiran? Sudah ya? Berarti langsung ke move ke materi kedua ya, Pak Serwin? Materi kedua yang mana? Yang ada ya, pendaftaran ya, mekanisme pendaftaran ya. Suaranya mute kayaknya. Iya, yang pendaftaran. Masih dari Mas Serwin. Oke, mungkin langsung aja. Silakan. Langsung aja. Sebentar Bang, agak error soalnya. Bang, silakan. Oke. Kalau tadi terkait penilaian proposal, sekarang bagaimana melakukan mekanisme atau sistem pendaftaran P2M. Nah, tentu teman-teman harus mengakses situs kesejahteraan.kemdikbud.go.id ya, garing P2MW. Oke, kita lanjut. Nah, outline-nya tentu terkait prosedur, lalu kerja sistem P2MW, pendaftaran akun operator perguruan tinggi ini sudah kita lakukan, pendaftaran atau operator mahasiswa, pengisian proposal, dan anggaran mahasiswa. Nah, dilakukan oleh teman-teman adalah ada di poin 3 dan 4. Lanjut.
kemudian bagaimana prosedur atau alur kerja sistemnya? Yang pertama tentu harus dilakukan registrasi akun perguruan tinggi. Setelah itu registrasi akun mahasiswa, kemudian meng-approve akun mahasiswa oleh perguruan tinggi, kemudian mahasiswa melengkapi isian proposal, ya, anggaran, dan nama-nama anggota timnya. Kemudian mahasiswa submit proposal agar bisa seleksi internal perguruan tinggi. Kemudian review proposal dilakukan oleh tim dari kemahasiswaan dan justifikasi anggaran oleh reviewer internal. Dan tahapan selanjutnya menetapkan siapa yang mewakili universitas agar proposalnya diajukan kepada Dirjen Bimawa. Dan apabila sudah, tentu harus melengkapi proposal perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi juga harus membuat proposal di sini dan mengirimkan berkas seleksi internal, di mana berkas seleksi internal dibuktikan dengan adanya berita acara dari kegiatan review P2MU ini sendiri. Lanjut. Nah, icon warna level user. Jadi kalau teman-teman ini di portal yang kiri paling kanan ya, mahasiswa ini yang warna toska ini pakaiannya ini. Nah, ini teman-teman akan masuk di sini. Tapi sebaiknya saran saya buat proposal dulu nih, baru kita masuk ke sistem ini. Jadi kita fokus di pembuatan proposal, baru kalau udah jadi proposal baru kita masuk ke sistem untuk loginnya. Kemudian ini untuk sebagai operator perguruan tinggi, lanjut. Sebagai mahasiswa ada nggak? Next. Nah, untuk mengaksesnya, teman-teman bisa mengetik di Google Chrome-nya https://kesejahteraan.kemdikbud.go.id/p2mw. Jadi ini untuk registrasi akun mahasiswanya. Tapi sekali lagi, apabila teman-teman berminat kegiatan P2MW, saran kami adalah fokus ke proposal dulu, karena kalau kita udah jadi proposal, baru mungkin kita menyiapkan sistem registrasi akun timnya itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian registrasi akun perguruan tinggi ini sudah kita lakukan. Kita sudah ada operatornya. Lanjut. Kemudian, oke, lanjut. Oke, sudah. Oke, next. Ini sudah dilakukan. Oke, next. Oke, next. Ini sepertinya operator semua. Oke, next. Nah, ini registrasi akun mahasiswa. Ya, sama alamat portalnya, pilih masuk sebagai mahasiswa. Nah, apabila belum mendaftar, silahkan, atau belum punya akun, silahkan mendaftar. Tapi kalau sudah punya akun, masuk ke dalam registrasi akun mahasiswanya. Oke, lanjut. Nah, registrasi akun mahasiswa, isi identitas sesuai kebutuhan. Kemudian setelah mengisi, teman-teman klik tombol daftar di yang di bawah. Oke, lanjut. Kemudian registrasi akun mahasiswa dapat mengatur jumlah pendaftar di setiap kategori di dalam satu perguruan tinggi, sehingga dapat mengatur strategi untuk lolos tiga perguruan tinggi ya, karena maksimal di masing-masing kategori ini ada 3 judul. Ya, jadi kalau misalkan seperti saya sampaikan tadi, di kategori makanan minuman ini sudah ada 3 judul, mending teman-teman misalkan mengalihkan ke jasa perdagangan, misalkan yang belum ada. Karena memang kebanyakan ide-ide mahasiswa terkait food and beverage kategori makanan dan minuman. Oke, lanjut. Kemudian apabila sudah jadi proposalnya, mahasiswa mengusulkan satu proposal pada 6 kategori. Jadi kalau sudah milih berdasarkan kategorinya. Nah, setelah itu klik tombol pengajuan dan klik tambahkan usulan. Jadi
proposalnya itu selain diisi di sistem, dibuatkan juga dalam bentuk satu dokumen atau biasa teman-teman PDF-kan lah proposalnya. Lanjut. Kemudian tambah di sini keterangan tambah bisnis, judulnya apa, kategori usahanya yang memilih, kemudian tahapan usahanya apakah bertumbuh ataupun baru, harus ada lokasi, kemudian ada link Google Maps untuk bisa mengakses tim dari Direktorat Jenderal Belmawa bisa mengakses lokasi usahanya. Nah, ini setiap tim hanya berada pada ini satu, tidak bisa diubah. Ya, artinya kalau sudah di-submit tidak bisa diubah. Kemudian akun mahasiswa harus ada dosen pembimbingnya. Nah, pastikan dosen pembimbing ini jelas terdaftar dan paling tidak memiliki NJS. Oke, lanjut. Kemudian nanti di uraiannya, di akun mahasiswa, pada saat teman-teman sudah menambahkan bisnisnya, ditulis latar belakangnya. Artinya jangan sudah menyiapkan proposal, sudah di PDF-kan, terus upload file PDF-nya, tidak mengisi di uraian registrasi itu, jangan sampai, karena teman-teman juga harus mengisi juga secara, teman-teman mengisi uraian deskripsi latar belakang usahanya, sebaiknya buat pointer atau penomoran sesuai dengan kriteria pada deskripsi atau panduan supaya mudah menilai proposal. Oke, lanjut. Next. Kemudian di sini ada uraian tadi ya, ada konsumen potensial, jadi harus diisi ya. Jadi misalkan terkait sumber daya, nah, teman-teman misalkan produknya jual minuman ringan, maka harus jelas resource-nya, misalkan siapa yang memasarkan produk itu, siapa yang mengemas produk itu, siapa yang membuat, misalkan biasanya kan dalam setiap unit usaha itu ada bagian-bagian atau unit-unit sendiri. Nah, teman-teman harus mengisi uraian-uraian yang memang dibutuhkan pada akun mahasiswa atau portalnya. Oke, lanjut. Nah, ini sama dan ada penutup ya. Penutup ini kira-kira seperti apa uraian secara ringkasnya dari produk atau jasa teman-teman semua. Kenapa, bisa juga menjelaskan kenapa produk atau jasa ini harus didanai. Kemudian itu kalau harus didanai kan berarti nilai lebihnya apa, kemudian perbedaannya apa, kemudian keunggulannya apa, sisi unik dari produknya juga mungkin bisa disampaikan di penutup ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian di lampiran ini teman-teman tadi seperti saya sampaikan tadi harus membuat bisnis model Canva-nya, BMC-nya. Itu nanti bisa dibuat di file Word dokumen, kemudian bisa di-upload. Kemudian ada lembar pengesahan, ya, ada tanda tangan di situ, kemudian ada dokumentasi pendukung. Nah, itu pastikan size-nya sesuai. Oke, lanjut. Nah, pengajuan nanti bisa dilihat di sini, misalkan ini ada budidaya lele, ya. Teman-teman bisa melihat di sini. Kalau misalkan filenya salah tadi, misalkan atau kamu diganti, ya dihapus dulu, baru diupload yang baru, gitu ya. Karena ini akunnya hanya satu nama satu kelompok, jadi tidak seperti kayak PKM, misalkan satu nama sebagai ketua di kelompok lain sebagai anggota, itu tidak boleh. Nah, ini keterangannya di sini, tab biru untuk mengubah kembali, ya. Kemudian yang oranye atau kuning untuk menambahkan anggota, yang biru muda mengisikan anggaran, jadi justifikasi RAB, merah itu hapus, dan hijau itu submit, mengirimkan isian proposal untuk mengikuti seleksi internal. Nah, jadi seleksi internal ini akan dinilai oleh reviewer, oleh tim kemahasiswaan dari universitas. Jadi kalau teman-teman misalkan membuat proposalnya sudah bagus, tapi tidak diregistrasi pada portal kesejahteraan, maka kita tidak bisa melakukan seleksi. Jadi kalau tidak dilakukan seleksi, maka tim yang bersangkutan kemungkinan tidak kita ajukan atau tidak lolos
seleksi yang dilakukan oleh kampus, di mana memang semua judul-judul yang akan melanjutkan ke Belmawa ini harus melakukan seleksi internal. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contohnya untuk misalkan registrasi akun. Ini sepertinya ada di buku panduan. Coba bisa dilanjutkan, Mbak Cana, selain itu. Lanjut. Lanjut, ini fitur-fiturnya. Nanti kita akan bagi. Oke, lanjut. Nah, itu mungkin ya penjelasan terkait kriteria penilaian, kemudian bagaimana mendaftar pada portal kesejahteraan. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung, nanti kita akan bantu dengan mengirimkan buku panduan dari kegiatan P2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mbak Cana, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Serwinari Busman. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Fahri, salah satu mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa yang berhasil mendapat pendanaan P2MW. Fahri? Iya, Kak. Halo. Halo, udah ada suaranya, Kak? Iya, sudah ada. Saya yang share screen atau Fahri yang share screen? Saya aja? Kak Cana aja. Oke. Tunggu sebentar ya. Sudah kelihatan? Udah, Kak, udah. Oke, silakan Fahri. Dipersilakan. Terima kasih buat Pak Sherwin dan juga Kak Cana. Baik, teman-teman semua, mungkin ini sedikit tips dan trik dari kami khususnya dari tim Organik yang alhamdulillah mendapatkan pendanaan P2MW Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha di tahun 2022 lalu. Tentunya tidak hanya tim kami, ada juga hasil binaan dan bimbingan Pak Sherwin, yaitu tim Pantarsikan juga yang bergerak di bidang apa yang kemarin itu budidaya atau Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjut ke Cana ya. Tips dan trik dari kami yang pertama itu teman-teman, sederhananya untuk memulai sebuah usaha kita harus menentukan terlebih dahulu apa usaha yang akan teman-teman angkat gitu. Tentukan usahanya, barulah nanti dari usaha teman-teman itu teman-teman bisa menentukan produk apa yang teman-teman perlukan dan teman-teman butuhkan. Karena saat ini tuh kalau kita berbicara mengenai usaha itu sudah sangat banyak usaha yang berjalan di masyarakat dan hampir sedikit celah dan peluang kita untuk menemukan jenis-jenis usaha baru. Oleh karena itu kita tentukan terlebih dahulu, khususnya mungkin kayak kita di Sumbawa saat ini apa sih potensi dari usaha yang bisa kita kembangkan? Apakah di dalam bidang makan dan minuman, di dalam jasa atau perdagangan, atau produksi atau budidaya, ataupun teknologi terapan. Nah, kami kemarin itu dari Horsegenik itu kami bergerak di dalam bidang produksi dan budidaya. Yang dimana produksi kami itu membuat sebuah inisiasi atau inovasi sebuah produk memanfaatkan susu kuda dan rempah-rempah lokal yang berada di Sumbawa. Dan setelah kami menentukan kategori usaha kami, barulah kemudian kami menentukan produk apa sih yang cocok dengan kategori usaha yang akan kami tentukan. Itu. Lanjut, Kak. Nah, untuk yang selanjutnya apabila usahanya atau kategori usaha teman-teman sudah teman-teman tentukan,
teman-teman ini yang kedua itu adalah bentuk tim dengan sumber daya sesuai kebutuhan usaha teman-teman. Nah, mengapa demikian? PKM ini, P2MU ini hampir sama dengan PKMK, teman-teman. Jadi yang dimana P2MU ini berfokus kepada masa depan dari usaha teman-teman. Oleh karena itu, yang pertama di sini teman-teman bisa memanfaatkan atau memaksimalkan anggota tim teman-teman. Contoh, apabila teman-teman merasa usaha yang akan teman-teman jalankan akan terasa berat apabila dikerjakan oleh 3 orang, mungkin teman-teman bisa memaksimalkan jadi 5 orang. Dan di poin kedua ini, minimal ada 1 atau 2 orang anggota yang paham perhitungan cash flow, keuntungan, dan manajemen ekonomi usaha. Mengapa saya sarankan demikian? Tentu saja jurusan atau prodi kami kemarin itu, contoh kayak saya peternakan, kami kan tidak memahami bagaimana perhitungan cash flow, bagaimana cara menghitung laba rugi, arus kas, dan sejenisnya. Tentu saja hal-hal ini adalah hal-hal basic yang akan dikuasai oleh teman-teman kita yang berada di Fakultas Ekonomi Bisnis, teman-teman. Oleh karena itu, saya memberi saran kepada teman-teman ketika teman-teman membentuk tim untuk mengikuti P2MU ini, disarankan minimal teman-teman punya 1 atau 2 orang anggota teman-teman yang betul-betul memahami bagaimana cara menghitung, bagaimana cara mendapatkan keuntungan, bagaimana cara mempersiapkan modal dengan baik, dan bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari modal yang teman-teman dapatkan gitu. Oke, bisa dilanjut, Kak. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat kualifikasi dari anggota tim kami Organik. Yang pertama itu saya sendiri, Pak Hari, dari jurusan peternakan, dan ada Wais dari jurusan komunikasi, ada Sofia dari jurusan bioteknologi, dan ada Tia dari jurusan manajemen. Nah, di sini teman kami Tia atau Mersika Tatia Nurseha ini, dia ini bertugas untuk menghitung semua arus kas dari Organik atau dari produk kami. Bagaimana produk ini awalnya modalnya butuh berapa, dananya butuh berapa, keuntungannya seandai kata dengan harga sekian berapakah keuntungan yang bisa kita dapat 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Karena P2MU ini apalagi tadi itu kan ada dua kategori. Untuk yang pertama itu kategori awal bisnis awal gitu. Yang kedua itu adalah kategorinya sudah bertumbuh. Nah, di kategori awal itu kita itu memperkirakan kira-kira 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan dari modal, ibaratnya modal 10 juta yang teman-teman dapatkan dari P2M ini akan menjadi berapa keuntungannya, akan bisa menjadi apa, dan akan bisa bersihnya berapa yang teman-teman dapat. Nah, oleh karena itu teman-teman dari jurusan manajemen, ekonomi pembangunan, ataupun dari Fakultas Ekonomi ini, mereka betul-betul bisa memperhitungkan mengenai itu. Dan selanjutnya ada teman saya yang Waisal Korain ini dari jurusan komunikasi. Dia ini bagiannya itu adalah memperhitungkan bagaimana promosi terhadap produk ke depannya. Apa sih yang kita lakukan, bagaimana menggunakan media digital untuk memaksimalkan penjualan ketika produk kita sudah didanai. Nah, sementara saya dan juga Sofia adalah bagiannya di dalam tim itu adalah menentukan produk ini kualifikasinya seperti apa, bahan baku yang bagus untuk dijadikan produk masker organik ini seperti apa, bagaimana mengolah produk masker ini agar menjadi bagus seperti apa. Nah, setelah teman-teman menentukan nih tim terbaik teman-teman, selanjutnya tentukan produk terbaik teman-teman bersama dengan tim yang sudah teman-teman bentuk. Seperti yang Pak Sherwin bilang tadi di dalam penjelasannya, teman-teman tidak hanya berfokus kepada keuntungan saja, tetapi teman-teman harus memiliki noble purpose atau tujuan mulia. Produk yang teman-teman buat setidaknya harus menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Begitu. Contoh kayak di poin nomor 2 ini, produk dari usaha teman-teman harus memiliki keunikan dan diferensiasi yang kuat. Diupayakan bermutu bahan lokal yang tinggi. Kenapa di sini dikatakan diupayakan bermuatan bahan lokal yang tinggi? Karena ketika produk teman-teman udah jalan atau udah jadi, teman-teman tidak susah mencari produk. Gitu. Artinya teman-teman menggali sumber daya lokal yang bisa dijual keluar. Gitu. Dan di sini produk yang ditawarkan harus mampu menjawab masalah dan memiliki konsumen dan memiliki potensi pasar yang luas. Karena penilaian utama dari P2M ini adalah bagaimana produk teman-teman bisa laku di pasaran, otomatis yang teman-teman jual itu, yang teman-teman berikan proposalnya itu adalah produk yang punya potensi pasarnya besar. Jadi teman-teman pertama itu harus melihat dulu potensi pasarnya ada nggak yang teman-teman jual, bukan hanya dari jenis
produknya saja, tapi dari potensi apakah bisa laku atau tidak di pasaran. Gitu. Lanjut. Nah, ini mungkin contoh teman-teman dari potensi tadi ada di bagian paragraf keduanya. Di paragraf kedua, produk ini diproduksi di Laboratorium Bioteknologi Universitas Teknologi Sumbawa. Adapun alasan utama produk ini terbentuk berangkat dari permasalahan-permasalahan dan teman-teman mahasiswa yang ingin memiliki produk kecantikan bebas kimiawi. Jadi berangkat dari permasalahan kita ubah menjadi sebuah produk, tentunya produk yang punya potensi pasar. Dan insya Allah kalau sudah seperti itu akan lolos teman-teman. Gitu. Lanjut Kak. Nah, tips dari kami itu ada mungkin di pojokan bawah itu, lihat-lihat di website atau internet tentang proposal yang lolos pendanaan di tahun-tahun sebelumnya. Mengapa demikian? Hal ini agar teman-teman memiliki gambaran sebenarnya Dewan Juri dari Simbal Mawar ini menginginkan produk seperti apa sih begitu. Jadi teman-teman tidak hanya menerka-nerka produknya apa, usahanya apa. Teman-teman bisa melihat mungkin di internet ada ya di internet kayaknya itu contoh proposal-proposal yang lolos pendanaan, jadikan acuan jenis-jenis produknya. Gitu. Mungkin bisa dilanjut Kak. Oke, masih. Selanjutnya buatlah konsep usahamu. Ya, diklik lanjut Kak. Ya. Yang pertama bagaimana konsepnya itu mungkin teman-teman bisa kayak buat benang merahnya. Bagaimana usaha teman-teman akan berjalan, dari mana teman-teman memperoleh bahan baku, bagaimana teman-teman akan menjual produk teman-teman, bagaimana teman-teman membagi tugas terhadap tim yang teman-teman buat. Jadi konsep sederhana ini secara tidak langsung akan menjawab nanti isi proposal teman-teman. Ketika teman-teman semua sudah bisa memberikan konsep terhadap usaha yang teman-teman jalankan, bagaimana dia akan berjalan, produknya dapat di mana, bahan bakunya dapat di mana, bagaimana produk ini akan dijual. Ketika poin-poin dari ketika poin-poin dari konsep ini udah teman-teman dapat, maka ketika teman-teman memulai untuk membuat proposal, maka akan lebih mudah. Nah, yang kelima itu adalah setelah teman-teman udah dapat poin ke-1, kedua, ketiga, dan keempat tadi, yang terakhir itu adalah tuangkan semuanya di dalam proposal. Tentunya proposal yang teman-teman buat itu memiliki format, dan yang dimana tiap tahunnya ada beberapa format yang berubah. Nah, oleh karena itu, pelajari formatnya, karena format penulisan juga itu mempengaruhi proposal teman-teman diterima atau tidak. Dan selanjutnya lagi, Kak. Oke, pelajari kriteria penilaiannya seperti yang Pak Sirwan katakan tadi. Yang ketiga itu buat narasi yang sistematis. Kenapa narasi yang sistematis? Agar Dewan Juri ketika membaca proposal teman-teman tidak terlalu banyak membayangkan kiri atau kanan gitu, langsung ke intinya teman-teman maunya apa, tujuannya apa, dapat sumber dananya bagaimana gitu. Jadi pintar-pintar teman-teman di dalam proposal teman-teman, bagaimana teman-teman menarik hati Dewan Juri agar mereka tertarik dengan apa yang teman-teman tawarkan. Karena kalau berbicara bantuan, tentu saja P2MU ini lebih banyak daripada PKM teman-teman dalam ranah bisnisnya. Kita diberikan bantuan ada yang tadi maksimal 15 hingga 20 juta. Oleh karena itu, mereka lebih selektif memberikan atau memilih proposal-proposal kita, tidak hanya yang ini bagus, yang ini tidak. Mereka betul-betul melihat dari awal sampai terakhir proposal kita maunya kemana, arahnya kemana, gitu. Lanjut. Nah, mungkin itu saja dari kami, teman-teman, dari tim Organik. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa nanti lewat Kacana. Baik, terima kasih Fahri untuk materinya, luar biasa. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Serin masih aktif? Nah, kayaknya Pak Serin lagi. Pak Serin, kalau ada yang nanya nanti saya ini nih. Oke, silakan kalau yang ingin bertanya, silakan di kolom chat atau raise hand. Terima kasih.
Oke, silakan yang ingin bertanya. Teman-teman, boleh raise hand. Izin nanya Kak, Bung ada yang. Oke, silakan Jun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk bagian desain produknya sih Kak. Jadi apakah boleh kita bermitra dengan misal nih sudah ada kelompok tani hutan yang berbicara terkait dengan madu hutan kayak gitu. Jadi kita menyentuh terkait dengan pengemasannya atau penjualan produk itu kayak gitu. Jadi kita tuh nggak membuat dari awal. Apakah boleh kayak gitu Kak? Atau emang harus real kita yang membuat inovasinya dan kita yang manajemen dan menjual dari produk itu juga Kak? Ini pertanyaan buat Pak Serwin berarti ya? Atau Tadi Pak Ri? ya kedua-duanya sih kayaknya, karena kan tadi yang masnya yang menjelaskan produk. Langsung aja deh nih. Ini buat Arjuna pertanyaannya, misalkan kalau ingin menjual tadi olahannya madu hutan ya. Nah ini bisa aja nanti dilihat. Nah Fahri lagi. Arjuna ini kira-kira berjualan madu hutan tuh apakah baru kali ini atau sudah pernah sebelumnya? Misalkan masih baru, maka tadi baru mau berusaha. Nah kemudian nanti pilih kategorinya. Ya, pilih kategorinya sesuai. Kan tidak mungkin tuh itu ngolah sendiri, tentu misalkan jasa dan perdagangan ya ada yang dijual ataupun industri kreatif. Misalkan itu madu itu diperuntukkan misalkan untuk dijadikan sebagai oleh-oleh misalkan khas dari Sumbawa. Nah itu bisa saja. Jadi teman-teman tidak mesti memproduksi sendiri, tapi harus dipilih jelas kategorinya karena kan tidak dibuat oleh si mahasiswa sendiri, akan tetapi teman-teman membantu pengemasan dan membantu bagaimana produk itu bisa laku terjual. Jadi milih berdasarkan kategorinya. Itu sih mungkin ya jawaban dari saya. Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ini ada kolom komentar buat ke Fahri kayaknya nih. Oh, tuh ada Fahri. Oke, ada pertanyaan dari Hamidah. Ini kayaknya ke Fahri ya. Permisi Kak, izin bertanya untuk produk Horsegenik kemarin, itu ngambilnya bidang yang mana ya? Kecantikan atau bagian mana? Soalnya tahun ini kayaknya nggak ada bagian kecantikan dan kesehatan. Mungkin tim Horsegenik bisa menjawab. Fahri? Ya Kak. Kemarin kami itu kalau nggak salah kita ngambil produksi dan budidaya. Kalau nggak. Produksi dan budidaya yang dimana kami memfokuskan di mana susu kuda itu untuk diubah menjadi produk kecantikan gitu. Jadinya memang tidak ada spesifik antara bidang kecantikan atau kesehatan seperti yang dikatakan Hamidah. Cuma bahan utamanya apa gitu. Atau ketika teman-teman mengolah dari bahan peternakan, tadi itu kan ada dijelaskan sama Pak Sirwin, peternakan itu masuknya ke bagian produksi dan budidaya. Maka bidang teman-teman itu adalah produksi dan budidaya. Gitu. Barulah nanti teman-teman dari bahan itu, teman-teman buat apa? Kalau teman-teman punya produk dari tumbuhan, bisa juga masuk ke produksi dan budidaya. Tapi kalau teman-teman produknya dari kayak besi, kayak apa, mungkin ya itu maksudnya kayak industri kreatif atau apa di sini ada industri kreatif, seni, budaya dan pariwisata ya. Manufaktur juga bisa dari situ. Ya, jadi tergantung dari bahan baku teman-teman ngambilnya apa, baru nanti menyesuaikan sama bidangnya gitu. Oke, semoga terjawab ya Hamidah. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Oke, teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand. Ada yang bertanya? Kayaknya mengerti semua nih Pak Serwin dari materinya Pak Serwin. Teman-teman mungkin bisa nanti gabung join ke grup P2MW supaya nanti pedomannya kita share di grup itu sih. Jadi paling penting teman-teman kalau mau mengikuti kompetisi dari Dikti untuk memperbesar kemungkinan peluang lolos pendanaan, lolos di
seleksi internal perguruan tinggi ataupun di Belmawa, saran saya mengikuti panduan yang sudah ada. Nanti kita akan share, jadi teman-teman silakan bergabung di grup WhatsApp-nya. Nanti kita akan membantu untuk mengirimkan pedoman penulisan dari kegiatan P2ME. Saya lupa ngasih tahu kalau kegiatan P2ME ini nanti teman-teman mahasiswa yang lolos pendanaan ya, pendanaan Belmawa ya. Jadi bukan pendanaan dari lolos seleksi di tingkat Dikti, nanti mendapatkan konversi 6 SKS. Nah, itu maksimalnya sampai ke tingkat nasional, nah mendapatkan konversi 6 SKS. Jadi direkognisi mata kuliahnya. Nah, itu banyak sekali reward yang bisa didapatkan oleh mahasiswa, selain tentunya mengasah kemampuan untuk melatih jiwa wirausaha sedini mungkin. Itu sih mungkin informasinya yang belum saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak Serwin. Teman-teman tidak ada yang bertanya lagi ya? Kita menunggu, bisa di kolom chat atau raise hand. Ya, nanti akan di-share panduannya di grup. Nanti grupnya tuh, link grupnya akan kami share di Ormawa ya, dan melalui Wakil Dekan. Ada. Oh, itu tadi permisi share. Nanti ini sih kita memperbanyak share panduannya di grup Wakil Dekan, di grup Kepala Prodi, di grup Ormawa juga kita share biasanya informasi ini. Nah, teman-teman harus memperhatikan timeline penyusunan proposalnya ya. Jadi kalau tadi di tanggal 21 di tingkat Belmawa, maka kita sebelum tanggal 21 harus menyelesaikan kegiatan seleksi. Kita target di tingkat universitas di tanggal 16-17 sudah dilakukan seleksi ya. Artinya kita sudah memilih masing-masing kategori itu judul-judul terbaik. Jadi misalkan dari 6 kategori UTS hanya ikut 3 ya, 3 kategori itu yang kita kirim, maksimalnya 3 ya, baik yang usaha baru maupun yang tumbuh di masing-masing kategori, kayak gitu. Ya baik, terima kasih penjelasannya Pak Serwin. Ini kita tunggu usulan proposal tahun-tahun semua. Kami yakin teman-teman juga memiliki banyak ide ataupun inovasi dari teman-teman semua, dan kegiatan ini tentu akan mendukung penguatan ekosistem kewirausahaan dari teman-teman semua ya. Jadi di mana kegiatan ini juga melatih kolaborasi tidak hanya di teman-teman di satu program studi, misalkan membuat produknya dari teman-teman bioteknologi, dari teman-teman Fateta, nanti pengemasannya dibantu oleh teman-teman dari misalkan teknik industri, nanti distribusi ataupun promosinya dibantu oleh teman-teman manajemen. Nah, misalnya kan seperti itu salah satu contoh pembagian tugas saya, sehingga memperbesar peluang teman-teman untuk lolos seleksi di tingkat internal juga. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi nih, kita tutup saja acara hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir untuk ikut sosialisasi ini. Jika nanti ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di grup P2MW. Untuk materinya apa boleh di-share, Pak Serwin? Oke, terima kasih. Untuk Fahri, apakah materinya boleh di-share, Fahri? Iya, Kak. Nanti di-share di grup, Kak. Oke, sip. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Saya Fahri mau ikut lagi deh berarti. Jadi masih mau ikut lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.